Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini kami mengambil topik perancangan aplikasi penyewa kendaraan digital on the go berbasis Android menggunakan UML. Perkenalkan, nama saya Ratnawati dengan NPM 21132211094. Pertama di sini latar belakang yaitu industri sewa kendaraan di Bandung masih dilakukan secara manual melalui telepon atau SMS, sehingga kurang efisien dan menyulitkan pengguna. Belum adanya platform digital terintegritas menjadi kendala utama. Aplikasi on the go hadir sebagai solusi berbasis Android untuk memudahkan pencarian, pemesanan, dan pembayaran sewa kendaraan secara digital. Selain kota Bandung juga, adapun kota lainnya seperti kota pariwisata yaitu di Bali masih belum ada aplikasi yang terintegritas yang mencakup untuk menyewa kendaraan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat sistem sewa kendaraan digital yang terintegritas, lalu bagaimana menyederhanakan proses pencarian, pemesanan, dan pembayaran. Yang ketiga, bagaimana mengelola validasi dokumen dan keamanan transaksi pengguna. Untuk selanjutnya itu tujuan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mutiara dengan NPM 211321110. Di sini saya akan menjelaskan melanjutkan presentasi dari Ratna, yaitu dengan membahas tujuan. Tujuan ini dibangunnya sebuah aplikasi OnTheGo itu sebagai platform agregator atau sewa kendaraan yang menyediakan juga fitur pembanding harga review dari penyedia, juga meningkatkan user experience atau UX dalam proses sewa kendaraan. Lalu di sini juga kita mempunyai Nah, di sini ada skenario kelas diagram. Di sini pada sistem on the go, proses penyewa kendaraan dimulai dari pengguna yang mendaftar dan mengisi data seperti identitas, alamat, serta nomor telepon. Setelah itu, pengguna dapat menyewa kendaraan dan semua transaksi tercatat dalam entitas sewa, termasuk tanggal peminjaman, pengembalian, total biaya, dan penanggung jawab. Informasi kendaraan disimpan dalam entitas kendaraan seperti nama, jenis, harga per hari, dan status ketersediaan. Setelah masa sewanya selesai, pengguna melakukan pengembalian yang tercatat dalam kelas pengembalian termasuk apakah terjadi keterlambatan, jumlah denda. Lalu di sisi lain, admin bertugas memverifikasi dokumen, mengelola data kendaraan, dan mengatur akun pengguna dalam sistem. Untuk diagramnya sendiri itu seperti ini. Ada admin, user, lalu sewa, kendaraan, dan pengembalian. Nah, user bisa menyewa, lalu setelah menyewa, user akan memilih kendaraannya, lalu setelah selesai masa penyewaan, maka user akan mengembalikan kendaraannya. Untuk skenario-nya, yang pertama itu ada activity diagram penyewaan. Proses penyewaan dimulai saat user membuka aplikasi dan melihat daftar kendaraan yang tersedia. Setelah itu, setelah memilih kendaraan, user mengunggah dokumen identitas untuk diverifikasi oleh admin. Jika dokumen tidak valid, maka pesanan akan gagal. Namun jika dokumennya valid, user akan melanjutkan dengan melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer. Nah, setelah itu, admin kemudian menerima bukti pembayaran dan mendata penyewa untuk melengkapi proses transaksi. Semua alur ini berlangsung secara digital melalui aplikasi tanpa harus tatap muka. Lalu selanjutnya itu ada skenario diagram pengembalian yang dimana pada saat pengembalian pengguna menyerahkan kendaraan serta data pengembalian kepada admin. Admin akan menerima kendaraan dan mengecek apakah terjadi keterlambatan. Maka jika tidak terjadi keterlambatan maka proses selesai. Namun, jika terlambat, sistem menghitung denda yang harus dibayar, lalu user akan melakukan pembayaran denda dan admin akan
menerima pembayaran dan mengeluarkan kwitansi untuk bukti proses pengembalian telah selesai. Nah, di sini untuk gambar activity diagramnya, ini untuk activity diagram penyewaan. Lalu di sini ada activity diagram pengembalian. Nah, untuk selanjutnya ada use case diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini juga kita mempunyai sebuah use case diagram, yang dimana use case diagram ini bisa kita lihat di sini ada sistem penyewa kendaraan on the go yang melibatkan dua aktor utama, yaitu user sebagai penyewa dan juga admin. Lalu di sini pengguna mulai dengan melakukan registrasi dan login, kemudian dapat mencari kendaraan yang tersedia. Lalu setelah itu menemukan kendaraan yang sesuai, pengguna melakukan pemesanan yang mewajibkan login sebelumnya. Terus untuk melanjutkan ke tahap pembayaran, pengguna harus mengunggah dokumen seperti SIM yang kemudian akan diverifikasi oleh admin. Setelah sewa selesai, pengguna diberi opsi untuk memberikan ulasan atau layanan yang digunakan. Lalu di sini ada admin yang memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi dokumen pengguna serta mengelola data kendaraan dan akun pengguna dalam sistem. Ya, seperti itu untuk use case diagram dan skenario-nya. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Bisa kita lihat di sini pada sequence diagram untuk alur pemesanannya itu dimulai saat pengguna melakukan login dan mencari kendaraan. Lalu setelah kendaraan dipilih, sistem meminta pengguna untuk mengunggah dokumen. Dokumen tersebut dikirim ke admin untuk diverifikasi dan hasilnya dicatat di database. Lalu setelah dokumen disetujui, pengguna melanjutkan ke proses pembayaran dan sistem menyimpan transaksi ke dalam database. Setelah penyewaan selesai, pengguna juga dapat memberikan ulasan sebagai bagian dari feedback terhadap layanan. Nah, seperti itu penjelasan dari skenario dan juga tujuan adanya aplikasi on the go ini. Mungkin penjelasan dari skenario dan juga tujuan adanya aplikasi on the go ini. Mungkin saya akan langsung ke kesimpulannya, di mana aplikasi on the go ini merupakan solusi digital modern yang dirancang untuk mempermudah proses pencarian, penyewaan, dan pengembalian kendaraan secara terintegrasi. Dengan bantuan diagram UML ini seperti class diagram, use case diagram, activity diagram, dan juga sequence diagram, perancangan sistem itu dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan juga rapi, bahkan lebih efisien, sehingga mendukung pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.